Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan selalu dikelilingi dengan kebaikan. Hari ini saya mau ceritain film berdasarkan kisah nyata yang diadaptasi menjadi novel terkenal sebelum akhirnya difilmkan. Film ini judulnya The Glass Castle yang dirilis di tahun 2017. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini adalah sebuah kisah nyata menceritakan seorang anak bernama Janet. Bisa dibilang Janet adalah seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang gak konvensional. Ibunya yang bernama Mary adalah seorang seniman yang terobsesi dengan kreativitas dan seringkali melupakan perannya sebagai seorang ibu. Dia lebih memilih melukis daripada memasakkan Janet makanan. Sedangkan Rex adalah seorang alkoholik yang berambisi tinggi, tetapi seringkali tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Pernah suatu ketika, Janet terpaksa memasak makanannya sendiri hingga dia kecelakaan di dapur dan hampir saja terbakar. Kecelakaan itu sampai-sampai menyita perhatian dinas sosial dan Janet ditanyai apakah dia diurus dengan baik oleh orang tuanya. Ketika itu Janet masih melindungi keluarganya dengan mengatakan dia terbiasa masak sendiri. Sebuah pernyataan yang gak dipercayai oleh dokter ini dan juga petugas dinas sosial. Sampailah Rex, Mary dan anak-anaknya datang menjenguk Janet. Dokter makin kaget karena mengetahui kalau saudara laki-lakinya Janet yang bernama Brian terluka di kepalanya dan tidak mendapatkan perawatan yang layak. Dokter nggak habis pikir, Rex masih bisa bercanda dengan apa yang menimpa anaknya tersebut. Rex pun tersinggung dengan pernyataan si dokter. Karena nggak mau terlibat dengan dinas sosial dan juga karena nggak bisa membayar rumah sakit, Rex dan keluarganya pun membuat rencana untuk membawa Janet pergi dari rumah sakit. Jadi Rex dan Brian pun masuk ke sana. Untuk mengalihkan perhatian para suster, Brian pura-pura kejang sehingga Rex dengan leluasa membawa Janet keluar dari sana. Gak disangka, rencana mereka pun berhasil. Janet berhasil dibawa kabur dari rumah sakit. Rex dan Mary bisa dibilang orang tua yang eksentrik. Mereka nggak punya rumah, mereka kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Lokasi yang dipilih pun kadang-kadang terlalu random. Sebagai seorang ayah, Rex nggak pernah menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum. Dia sering mengajari anak-anaknya dengan ilmu yang dia tahu. Rex punya pikiran kalau sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya hanyalah sistem yang dibuat manusia untuk keuntungan manusia itu sendiri. Jadi makanya Rex lebih senang membawa para keluarganya di alam. Look at this. That Enselberg was formed from cooling magma over 100 million years ago. You learn from living. Everything else is a damn lie. This is as real as it gets, kids. Singkatnya, bertahun-tahun berlalu, Rex dan Mary punya anak lagi yang mereka beri nama Maureen. Punya 4 anak tidak membuat kehidupan mereka jadi lebih baik. Malahan untuk lari dari penagih hutang, Rex masih saja membawa anak-anaknya pindah mendadak. Ketika pindah, Rex selalu saja mengatakan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Waktu pun lompat lagi di beberapa tahun setelahnya ketika Janet dan saudara-saudaranya dibawa oleh Rex ke sebuah rumah yang udah lama ditinggalkan. Namun tetap saja keadaan ekonomi keluarga masih kacau. Untuk mandi saja, mereka harus pergi ke kolam renang untuk umum, di mana di sana dipenuhi oleh orang-orang kulit hitam. Pada waktu itu, superior kulit putih atas kulit hitam masih kuat. Namun bisa dibilang, mungkin cuma keluarganya Rex yang mau mandi satu kolam bersama orang-orang kulit hitam di sana. Mary pernah mengatakan pada Rex bahwa mungkin lebih baik mereka menumpang ke rumah orang tuanya Rex. Mereka nggak bisa mandi di situ terus. Tapi Rex menolak rencana itu. Pada waktu itu, Rex memaksa Janet untuk belajar berenang. Namun Janet ketakutan dengan cara Rex mengajarinya. Sampai-sampai Janet lari dari Rex. Mereka pun jadi pusat perhatian orang-orang yang ada di sana. Rex kemudian mengejar Janet dan mengatakan bahwa dia nggak mau Janet takut seumur hidupnya. Makanya Rex mengajarinya berenang dengan cara seperti itu. If you don't want to sink, you have to learn how to swim. You were swimming. You were swimming. I'm so proud of you. Aksi Rex tadi sampai-sampai ditegur oleh pengawas kolam renang. Rex yang nggak terima pun memiting petugas itu hingga dia menyerah. Rex pun diancam akan dimasukkan ke penjara. Karena kejadian tadi, lagi-lagi mereka harus pindah karena Mary nggak mau anak-anak mereka diambil oleh dinas sosial kalau Rex di penjara. Mereka pun pergi ke sebuah dusun bernama Welch, di mana disitulah tempat tinggal orang tuanya Rex. Ketika sampai,
mereka disambut oleh orang tuanya Rex yang bernama Walsh dan Erma, serta adiknya Rex yang bernama Stanley. Ini adalah pertama kalinya Erma melihat cucu-cucunya. Hubungan Erma dan Rex bisa dibilang jelek banget. Di meja makan, Erma nggak berhenti menyindir Rex. Bahkan Erma memukul kepala Brian ketika Brian memuntahkan sayuran yang dimakan, hingga Janet pun menghina neneknya dengan sebutan nenek sihir. Rex yang melihat situasi ini pun jadi nggak tahan dan pergi dari meja makan. Ketika malam hari, Janet terbangun dari tidurnya. Dia menemui Rex yang lagi mendesain rumah impian mereka, sebuah gelas kastil atau kastil kaca. Lagi-lagi, Rex menjanjikan membuatkan kamar yang Janet mau dan mengatakan mereka akan segera pindah dari rumah itu. Beberapa hari kemudian, Rex kembali menyicil rumah tua di pinggiran desa. Dibandingkan dengan anak-anak lain seperti Lori dan Maureen, Janet dan Brian memang lebih dekat dengan Rex dan percaya apa yang Rex katakan. Rumah tua ini cuma rumah saja, tanpa fasilitas air ledeng, gas ataupun listrik. Namun Rex berusaha melengkapi rumah itu dengan barang seadanya yang kadang dia temukan di luar. Sudah 3 hari mereka di rumah itu dan mereka belum juga makan apapun. Bahkan Janet terpaksa memberikan makan Maureen yang kelaparan dengan mentega yang dicampur dengan gula. Lori yang melihat itu pun membangunkan Rex dan Mary untuk mengingatkan bahwa mereka belum makan sama sekali. Rex pun meminta uang terakhir yang Mary punya dan keluar untuk membelikan mereka makan. Namun, sampai malam hari, Rex belum juga kembali, padahal udah pergi selama 10 jam. Ketika tengah malam, Janet terbangun karena mendengarkan ayahnya pulang. Rex pulang dengan kondisi tanpa membawa makanan dan dalam kondisi mabuk. Ditambah lagi, Rex babak belur dengan luka terbuka di tangannya. Janet pun disuruh untuk menjahit luka tersebut. Rex berterima kasih pada Janet karena masih percaya dengan dirinya, walaupun mungkin Janet malu punya ayah seperti Rex. Janet cuma ingin mereka punya uang yang cukup buat beli makanan dan mengumpulkan uang untuk membangun kastil kaca mereka. Malam itu, Rex pun mengatakan pada Janet bahwa mulai besok sampai 10 hari ke depan, dia ingin Janet dan saudara-saudaranya bermain di luar tanpa memperdulikan dirinya di lantai atas. Ternyata Rex berniat untuk merehabilitasi dirinya dari ketergantungan alkohol. Dia mengingatkan dirinya di atas tempat tidur supaya nggak minum alkohol lagi. Rex ingin berubah menjadi lebih baik. Sementara Rex di atas, Janet dan Brian terus saja menggali tanah untuk membangun pondasi kastil kaca impian mereka. Singkatnya, setelah menyiksa dirinya sendiri, Rex pun berhasil melewati itu semua dan kembali berkumpul lagi dengan anak-anaknya. Dimulai dari merubah dirinya, Rex kemudian mendapatkan pekerjaan di proyek bangunan. Dengan itu, mereka pun jadi bisa membeli makanan dan melewati Natal dengan kondisi ekonomi yang cukup. Suatu hari, Rex dan Mary berencana pergi ke Texas karena ibunya Mary meninggal dunia. Jadi Janet, Lori, dan lainnya akan tinggal sementara di rumahnya Erma, ibunya Rex, yang mana mereka nggak menyukainya. Sebagai nenek, Erma terlalu ketat dalam memberikan aturan di rumah. Mereka nggak boleh terlalu ribut di rumah itu. Janet dan adik-adiknya juga menghabiskan waktu dengan menggambar ataupun menulis. Pernah suatu hari, ketika akan mengambil pensil di kamarnya, Janet mendengarkan sesuatu yang mencurigakan dari kamarnya Erma. Ketika diperiksa, Janet pun kaget melihat Erma yang berusaha melecehkan Brian di sana. Janet langsung teriak yang mengundang Lori datang untuk menenangkan suasana. Tapi Erma malah menampar Lori yang berakibat adik-beradik ini melakukan perlawanan. Suasana pun jadi chaos. Singkatnya, ketika Rex kembali, dia pun memarahi anak-anaknya dan gak mau mendengarkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi. Padahal yang mereka lakukan adalah pembelaan diri. Karena kejadian itu, mereka pun akhirnya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, Rex menolak untuk masuk ke rumah dan Mary udah paham apa yang akan dilakukan oleh Rex. Janet yang paling mengerti ayahnya pun juga paham dan menolak untuk keluar dari mobil. Janet gak mau Rex minum alkohol lagi karena dia udah berjanji. Rex yang stres kemudian menyeret Janet keluar sehingga dia bisa leluasa untuk pergi. Keesokan paginya, Rex dan Mary bertengkar hebat. Mary kecewa karena Rex mulai gak masuk kerja dan pulang dalam keadaan mabuk tadi malam. Mereka berdua saling menyalahkan sampai Rex merusak lukisannya Mary. Janet dan Lori kemudian berinisiatif membawa Maureen untuk bermain. Tapi dari luar, Mary malah mau melompat dari jendela. Keadaan makin kacau sekacau-kacaunya. Untungnya, Rex dan Mary pun cepat selesai dan mereka memilih untuk berdamai. Melihat orang tuanya yang seperti itu, Janet pun gak habis pikir. Setelah kejadian itu, Janet bertanya kenapa Mary gak bercerai saja dengan Rex,
karena Rex sepertinya nggak akan pernah berubah. Namun Mary nggak bisa melakukannya semudah itu. Janet kemudian mengatakan pada semua saudaranya bahwa mereka nggak butuh Rex dan Mary. Toh mereka juga nggak pernah diurus dan selama ini mereka mengurus diri mereka sendiri. Janet menyuruh semuanya untuk pergi ke sekolah dan mulai menabung sehingga ketika mereka cukup umur nanti, mereka bisa pergi dari rumah. Janet mengajak semua saudaranya untuk melakukan itu bersama-sama. Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu. Janet bekerja menjadi jurnalis di media surat kabar lokal. Janet tetap membimbing adik-adiknya untuk belajar. Sementara itu, tanah yang Janet susah-susah gali untuk membuat pondasi rumah, kini udah jadi tempat sampah, menandakan bahwa janji-janji Rex tentang membangun rumah kaca itu memang cuma omong kosong belaka. Suatu hari, ketika tabungan mereka cukup, Lori pun jadi orang pertama yang keluar dari rumah. Lori pergi diam-diam tanpa berpamitan dengan Rex ataupun Mary. Karena kejadian tadi, mereka semua pun disidang oleh Rex. Dia menanyakan kenapa Lori pergi meninggalkan rumah. Tentu aja nggak ada yang menjawab pertanyaan itu. Singkat waktu berlalu, suatu hari Janet mendapatkan telepon dari Lori yang udah bekerja di kota New York. Mereka pun saling menanyakan kabar. Janet juga menceritakan bahwa tabungan untuk kabur udah hampir penuh. Lori pun senang mendengarkan hal itu. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba Janet mendengarkan ribut-ribut di bawah. Kaca jendela pecah dilempar dengan kursi. Ternyata paman Stanley datang menyampaikan kabar bahwa Erma telah meninggal dunia. Mereka pun kemudian mengadakan pemakaman. Janet menyadari bahwa Rex sedih banget ditinggal Erma. Sepulangnya dari sana, Janet bertanya pada Mary, apakah Rex juga pernah mendapatkan perlakuan buruk seperti yang dilakukan Erma pada Brian. Mary pun menyuruh Janet untuk tidak memikirkan hal itu lagi. Untuk menghibur ayahnya, Janet kemudian pergi ke bar tempat Rex biasanya mabuk. Janet mencoba untuk membahas kesedihan Rex, tapi Rex malah menyuruh Janet untuk merayu kenalannya yang ada di sana supaya dia teralihkan sehingga Rex bisa menang taruhan main biliar. Pria itu bernama Robbie. Ketika itu Robbie mengatakan bahwa dia akan pergi ke Chicago dalam waktu dekat dan akan pindah ke sana. Janet juga mengatakan bahwa dia juga akan pergi ke New York ketika tabungannya cukup. Sialnya pembicaraan itu malah bocor ketika Robbie merayakan kemenangan Rex di meja biliar dengan mendoakan semoga Janet bisa pindah ke New York dengan lancar. Di mobil, Janet mengatakan bahwa dia akan tetap pindah ke New York dan gak peduli dengan yang akan dilakukan oleh Rex. Sesampainya di rumah, Janet ingin memeriksa tabungannya. Namun dia kaget ketika melihat tabungannya itu habis gak bersisa karena dicuri. Janet lalu menyalahkan Rex. Janet menangis karena uang yang dia tabung selama berbulan-bulan hilang begitu saja. Singkat cerita, setelah mengumpulkan uang kembali, Janet akhirnya siap untuk pergi dari rumah. Maureen sedih banget karena ditinggal oleh kakaknya itu. Berbeda dengan Lori, Janet pergi baik-baik dan pamit pada Rex. Waktu itu Rex masih mencoba menahan Janet untuk tetap tinggal. Dia menunjukkan pada Janet bahwa dia masih merancang kastil kaca impian mereka. Namun itu semua udah jadi omong kosong bagi Janet. Jika Rex membangun itu pun, Janet akan tetap pergi. Jika bisnya rusak, Janet akan berjalan kaki. Jika perlu, dia akan menumpang dengan orang lain. Kepergian Janet, sang anak kesayangan, anak yang selalu percaya dengan Rex waktu dulu, tentu saja membuat dirinya sedih. Namun perjalanan untuk kuliah di kota besar tentunya bukan hal yang mudah. Pernah suatu ketika, Rex mengunjungi Janet di asramanya. Rex mengunjungi Janet karena mendengarkan kabar kalau Janet akan pindah kuliah karena Janet harus membayar uang kuliah yang gak sedikit. Rex pun datang dengan memberikan sejumlah uang yang dia dapatkan dari berjudi dan juga sebuah mantel bulu mahal yang bisa digadaikan. Rex melakukan itu untuk menolong putri kesayangannya yang ternyata masih butuh bantuan dirinya. Waktu kembali lompat jauh di tahun 1989. Ketika itu, Janet udah jadi orang sukses. Dia bekerja di salah satu media cetak ternama di New York. Saat itu Janet juga udah bertunangan dengan seorang analis keuangan bernama David. David bisa dibilang tahu dengan masa lalu dan keadaan keluarganya Janet, tapi dia nggak peduli akan hal itu. Mereka berdua juga sudah hidup bersama di sebuah apartemen mewah. Saat itu kondisi ekonomi Janet dan orang tuanya sangat timpang. Rex dan Mary di tahun itu juga sudah pindah ke New York, namun hidup di gedung yang udah ditinggalkan di pinggiran kota. Rex dan Mary menolak untuk menerima bantuan dari Janet yang udah mapan secara ekonomi. Bagi Mary, Janet lah yang harusnya mendapatkan bantuan. Suatu hari, Janet membawa David untuk menemui Rex dan Mary. Mereka ingin mengabarkan kalau mereka akan segera menikah. David selalu gugup jika bertemu dengan Rex. Karena soal materi,
Rex memang kalah, tapi dia bisa menang soal pemikiran. Dengan naik taksi, mereka pun sampai di sebuah gedung yang ditinggalkan, di mana Rex dan Mary tinggal di sana. Di dalam sana sudah berkumpul Lori, Brian, dan juga Maureen. Masing-masing udah punya kehidupannya sendiri-sendiri. Brian jadi petugas kepolisian dan Maureen jadi fotografer. Di hari itu, Janet mencoba untuk memberitahu secara resmi kalau dia akan menikah dengan David. Tapi bukan Rex namanya kalau nggak memotong basa-basi dan langsung to the point. Bahkan dia mengatakan kalau Janet bersama David, mungkin Janet nggak akan bahagia. Pertemuan yang harusnya hangat itu menjadi kacau ketika Rex mengajak David untuk mabuk. Rex dan David pun berdebat tentang pekerjaan David yang menurut Rex, David bekerja untuk mendukung sistem kapitalis di negara ini, yang membuat kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Janet datang berusaha untuk menengahi. Khawatirnya, Rex makin menjadi-jadi. Sebelum mereka pulang, Rex mengajak David untuk adu panco demi menentukan pemenang dari perdebatan tadi. David pun setuju. Awalnya, Rex hampir menang, tapi karena Janet menyemangati David, akhirnya keadaan berbalik dan David pun menang. Rex yang gak terima karena kalah malah mengajak tanding ulang. Namun karena suasana memanas, Rex jadi meninju David sehingga hidung David berdarah. Janet pun langsung pamit pulang dan mengatakan bahwa David bukanlah pacarnya, tapi tunangannya. Ketika di apartemen, David membahas tentang keluarganya Janet. David gak tahan dengan Rex yang barbar. Mary yang suka menghayal, bahkan David mengasihani Maureen yang harus hidup di tempat sampah seperti itu. Mendengarkan hal itu, Janet pun tersinggung. Suatu hari menjelang pesta pertunangannya, Maureen menghubungi Janet bahwa dia nggak bisa datang ke pesta nanti karena dia berencana untuk pindah ke California. Hal yang membuat ketiga saudara ini sedih. Mereka pun menyesal karena udah meninggalkan Maureen sendirian bersama Rex dan Mary. Maureen akhirnya pun meninggalkan rumah seperti mereka bertiga. Di acara pesta pertunangan itu, mereka kaget ketika Rex dan Mary juga datang, padahal mereka nggak diundang. Harusnya pesta itu berjalan dengan lancar, namun kehadiran Rex yang terlalu banyak minum alkohol membuat Janet khawatir kalau sang ayah mengacaukan pestanya. Janet pun kemudian mengajak Rex untuk bicara empat mata. Rex kembali mengatakan bahwa Janet nggak harus menikahi David dan hidup dalam kepura-puraan seperti ini. Bagi Rex, kemewahan seperti ini bukanlah gaya hidup keluarga mereka. Padahal saat ini Janet udah nyaman dengan kehidupannya. Lagi asik berdebat, Mary pun masuk dan menimpali permasalahan dengan topik lain. Dia bersikeras mengatakan pada Janet bahwa maksud kedatangan mereka adalah untuk meminjam uang pada David. Ketika ibunya meninggal dulu, ternyata Mary mendapatkan tanah warisan. Saat ini tanah itu akan dijual oleh saudaranya Mary di Texas. Maka dari itu Mary butuh uang untuk pergi ke sana. Janet kaget ketika mendengarkan bahwa harga tanah itu senilai $1 juta. Janet kesal karena baru tahu bahwa ketika umurnya 11 tahun, Mary bisa saja menjual tanah itu untuk mengubah kehidupan mereka yang menyedihkan. Namun keegoisan Rex yang gak mau hidup dari uang pemberian orang lain menjadikan kehidupan mereka sangat menderita. Janet pun sakit hati dan mengatakan bahwa inilah penyebab anak-anak Rex lari dari rumah satu persatu. Bagi Janet, mereka bukanlah keluarga. Rex terlalu mabuk untuk mengurus anak-anaknya, nggak melindungi dan memastikan kesejahteraan keluarganya. Yang Rex lakukan cuma berbicara dan berbicara, padahal berbicara itu nggak mengubah keadaan. Stop talking! Talking is not trying! You talked my whole goddamn life. I believed you. Janet kemudian memutuskan hubungannya dengan Rex dan menolak komunikasi dalam bentuk apapun. Berbulan-bulan berlalu, Mary menghubungi Janet kembali. Mary mengatakan bahwa Rex saat ini sedang sakit. Rex menolak berbicara sepatah kata pun, gak mau bangun dari tempat tidurnya, bahkan sering gak makan. Kondisinya makin turun dari hari ke hari. Mary mengatakan bahwa Rex sedang sekarat. Mungkin ini kesempatan terakhir Janet untuk mengucapkan perpisahan. Setelah pertemuan dengan Mary, Janet meet up dengan Brian dan juga Lori membahas tentang ayah mereka. Lori menyarankan pada Janet bahwa walaupun kelakuan ayah mereka seperti itu, paling tidak Janet tetap harus mengunjungi ayahnya. Suatu malam, Janet menemani David untuk bertemu dengan seorang klien penting. Ketika mereka makan malam, Janet ditanyai mengenai keluarganya. Kalau dulu, Janet selalu berbohong tentang kondisi keluarganya. Namun ketika di toilet restoran, Janet berpikir lagi tentang ayahnya. Memang ayahnya cacat dalam menghidupi keluarganya, namun Janet sadar pelajaran-pelajaran unik yang dia terima sejak kecil sedikit banyak membentuk dirinya menjadi seseorang yang kuat seperti saat ini.
Janet mencoba memahami latar belakang dan alasan dibalik tindakan Rex pada keluarganya. Janet pun berbicara jujur tentang orang tuanya yang gelandangan, tentang gimana dia dibesarkan dengan keadaan menderita. Janet juga mengakui bahwa Rex adalah orang terpintar yang pernah dia tahu, tapi sayang sebagai seorang ayah, Rex nggak pernah menyelesaikan apa yang dia mulai. Dengan terpaksa, Janet pun kemudian pergi meninggalkan pertemuan itu. Dia berlari untuk pergi ke rumah orang tuanya demi menemui Rex. Benar kata Mary, Rex saat itu tengah berbaring di tempat tidur. Janet mencoba berbicara lagi pada sang ayah dengan mengingat-ingat kenangan manis ketika dia masih kecil dulu. Rex kemudian memberikan sebuah clipping yang isinya semua artikel yang pernah Janet tulis di media cetak. Setelahnya, Rex pun menyesali apa yang udah dia lakukan pada keluarganya selama ini. Harusnya dia lebih mengurusi Janet dan saudara-saudaranya ketika masih kecil dulu. Seorang anak kecil nggak seharusnya menopang dirinya sendiri ketika masih ada orang tua di sekitarnya. Never did build that glass castle. No, but we had a good time playing in it. Singkat cerita, waktu berlalu, Janet nggak lagi berhubungan dengan David. Dia tinggal di rumah sendiri. Pada hari Thanksgiving, Janet mengundang seluruh keluarganya untuk datang ke rumah barunya. Di meja makan, mereka membahas tentang kenangan-kenangan ketika hidup bersama Rex. Memang benar, Rex adalah ayah yang buruk. Tapi seburuk-buruknya Rex, dia mampu mendorong anak-anaknya dalam keadaan apapun. Dari film ini kita belajar pentingnya memahami dan menerima keluarga kita apa adanya. Juga pentingnya memaafkan dan memahami perjalanan hidup orang lain. Meskipun Rex memiliki kelemahan dan kelalaian sebagai ayah, dia juga memiliki banyak cacat dan ketidakmampuan, namun tetap menunjukkan cinta dan kegagumannya kepada anak-anaknya dengan caranya sendiri. Film ini juga menekankan pentingnya ikatan keluarga dan dukungan satu sama lain. Meskipun keluarga ini memiliki banyak konflik dan perbedaan, mereka tetap bersama dan saling mendukung dalam menghadapi kesulitan. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan, jadi orang baik.